Selamat datang di Rumah Konseling, season pemahaman diri dengan topik regulasi emosi. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang merugikan akibat sulitnya mengontrol emosi? Marah-marah ke teman dengan nada tinggi, sampai berani melakukan tindakan fisik yang justru setelahnya buat kamu merasa menyesal karena telah melakukannya. Atau ketika rasa sedih menghampirimu, kamu jadi sulit untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Diajak ngobrol gak mau, sampai diajak makan ke tempat favoritmu, kamu juga gak mau. Sampai akhirnya, lagi-lagi kamu merasa menyesal dan makin sedih karena tidak menerima tawaran-tawaran tersebut. Banyak dari kamu semua pasti pernah setidaknya merasakan kejadian-kejadian seperti di atas. Sulit mengontrol emosi pas hadir dalam diri, entah itu marah, sedih, cemas, dan takut. Kita lebih sering menerima emosi yang hadir dengan berbagai tindakan-tindakan yang berujung merugikan. Hal ini mungkin bisa terjadi karena kita jarang bertanya pada diri sendiri saat emosi-emosi tersebut muncul. Contohnya, bertanya, kenapa saya bisa semarah ini? Apa sih yang membuat saya sesedih ini? Dan pertanyaan lainnya yang seharusnya bisa kita semua lakukan sebelum bertindak lebih jauh. Kalau kita membahas soal bertanya pada diri sendiri saat rasa emosi menghampiri, otomatis kita juga membahas tentang yang namanya regulasi emosi. Apa sih itu regulasi emosi? Dan bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol emosi yang kita miliki? Kenapa regulasi emosi ini penting untuk kita lakukan? Yuk kita bahas sampai tuntas di episode kali ini. Regulasi emosi adalah kemampuan yang kita miliki untuk bisa mengatur emosi, sehingga kita tidak larut dalam emosi yang kita rasakan. Menurut Gross, hal ini berfungsi untuk mengelola emosi biar respon emosi kita tidak salah dan berakhir sedih atau menyesal. Mungkin kamu bertanya-tanya, bukannya emosi itu sifatnya mutlak sehingga tidak bisa kita kontrol atau tidak bisa kita ubah-ubah. Nah, semuanya benar bahwa emosi sifatnya otomatis sehingga kita tidak bisa request atau mengubah-ubah emosi seenaknya. Contohnya nih, pas kamu lagi ngantri makanan dan saat itu juga antrianmu diserobot. Pasti tanpa disadari respon emosi otomatis yang timbul adalah marah dan kesal. Jadi karena sifatnya otomatis, pasti emosi ini akan muncul setiap ada stimulus atau kejadian apapun dari luar. Terus gimana cara meregulasi emosi dengan baik? Nah, ada 5 yang bisa kamu terapkan untuk meregulasi emosi dengan baik. Yang pertama, ketahui emosi yang kamu miliki. Hal yang perlu kamu tahu sejak awal adalah kamu tidak bisa mengontrol emosi orang lain. Dan yang bisa kamu kontrol adalah emosimu sendiri. Untuk itu, penting sekali kamu melakukan dan mengenali emosi sendiri. Nah, ingat, kalau tindakan dan emosi yang kamu rasakan adalah milikmu. Jadi, segala tindakan yang kamu lakukan saat emosi muncul adalah tanggung jawabmu dan akan menggambarkan dirimu. Yang kedua, bertanya ke diri sendiri. Di saat emosi muncul dan sebelum menguasai dirimu, coba untuk bertanya dengan dirimu dulu. Apa yang membuatmu jadi semarah ini? Kenapa harus sesedih ini? Dan pertanyaan lainnya yang dapat mengidentifikasi perasaanmu. Jangan sampai kamu bertindak dan nantinya hanya akan merugikan dirimu sendiri. Hal ini juga bisa kamu terapkan di saat kamu merasa emosi sama orang. Jadi, jangan gampang menilai orang dan bisa menunda emosimu agar tidak meledak. Yang ketiga, challenge dirimu sendiri. Challenge yang dimaksud di sini adalah kamu mencoba menilai emosi yang kamu rasakan. Sama halnya bertanya pada diri sendiri. Challenge ini juga bertujuan untuk mencari tahu pemicu yang membuat emosimu muncul. Contohnya, kamu lagi marah sama orang, daripada kamu langsung mukul, ada baiknya
Kamu cari tahu dulu kenapa kamu marah sama orang tersebut. Perlu nggak sih kamu mukul dia? Jadi, kamu bisa berpikir ulang, perlu atau tidak kamu bertindak menuruti emosimu. Yang keempat, pahami jenis emosi. Maksudnya, kita mengelompokkan rasa emosi yang kita miliki. Contohnya, pas diputusin sama pacar. Ya, mungkin kita merasa sedih. Ya udah, tidak apa-apa. Kalau mau sedih, ya nangis aja. Jangan kemudian kamu menutupi kesedihanmu di depan orang lain sambil bilang, aku gak apa-apa kok. Yang terakhir, ambil hikmah dan pelajaran dari rasa emosi. Apapun pemicu yang bikin kamu ngerasa emosi, apapun perasaan yang kamu alami pas lagi emosi, dan tindakan apa saja yang udah kamu lakuin pas lagi emosi, ambillah pelajaran dan hikmah dari semua permasalahan itu. Belajar dari kejadian yang membuatmu emosi adalah cara terbaik agar tidak mudah emosi lagi dengan hal yang sama berulang kali. Regulasi emosi ini penting untuk kita kuasai, dari belajar memahami diri sendiri sampai bisa melihat segala sesuatu dari berbagai macam sisi atau sudut pandang yang berbeda. Dibandingkan kamu terus-menerus menyalahkan orang di sekitarmu yang sebenarnya nggak bisa kamu kontrol. Kamu bisa melihat sudut pandang dari orang-orang yang membuatmu merasa emosi. Kenapa dia ngelakuin hal itu? Apa yang membuat dia bisa melakukannya? Dan pertanyaan lainnya. Hal ini bisa kamu lakukan agar tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan, karena ada pepatah yang berbunyi seperti ini. Janganlah kamu berjanji ketika sedang senang, dan janganlah kamu mengambil sebuah keputusan ketika kamu sedang marah. Yuk, mulai kebiasaan untuk regulasi emosi sedari dini. Bye!